Oke, selamat petang, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMT Desa. Semoga pada petang ini kita dapat meneruskan kerja-kerja kita. Dan semoga kita sentiasa sehat. Apa-apa yang kita buat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga pada keluarga-keluarga kita semoga juga sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas pada petang hari ini. Oke teman-teman, hari ini saya berada di kebun sawit. Ini keadaan kebun sawit saya. Saya sedang selasing membersihkan kebun sawit. Sementara itu saya akan selasing dulu. Lepas saya selasing, kita saksikan bersama-sama satu perkongsian saya pada petang ini, yaitu satu tumbuhan atau tumbuhan hutan yang saya kongsikan pada hari ini. Apakah manfaat tumbuhan itu dan kegunaan tumbuhan itu. Saksikan terus video saya. Semoga perkongsian saya memberi manfaat untuk teman-teman, terutama sekali teman-teman yang berada di air besar yang selalu dilanda sang bedal ataupun yaitu sang buaya. Jadi perkongsian saya ini saya akan kongsikan pada teman-teman karena ini pun saya dengar dari orang tua dulu-dulu yang mengatakan bahwa tumbuhan ini adalah satu tumbuhan yang ditakuti sang buaya, yaitu binatang buas yang tinggal di dalam sungai kita. Dan di sini tempat saya pun ada juga, tapi bagian kuala sana, kurang lebih dalam 5 km dari kawasan saya. Kalau di kawasan saya memang, di kampung saya memang jarang dia dapat masuk karena sungai dia kecil. Kalau waktu pasang besar, tapi kalau tidak pasang memang kecil lah tuhur dia punya air. Jadi yang ada pun mungkin dalam 5 km dari tempat saya baru ada itu. Jadi kita saksikan bersama-sama apakah pokok itu. Jadi sementara ini saya akan selasing, lepas saya balik nanti baru saya akan kongsikan pada teman-teman. Oke, kita lanjut selasing dulu. Oke, inilah kawasan dia teman-teman yang saya kerjakan, yaitu kebun sawit yang saya buka pada 2012. Tidak pernah diambilkan hasil dia teman-teman karena jauh dari jalan. Memang jauh, kurang lebih dalam 1 km lebih dari jalan, dari rumah saya yang dibawa. Jadi susah untuk mengeluarkan hasil dia. Dari mulai mengeluarkan hasil ini sekitar dalam 2015 saya tidak pernah ambil buah dia. Ini cuntuk dia teman-teman. Kita tengok cuntuk dia dari pokok dahan sampai di buah dia. Jadi tidak pernah saya ambilkan buah dia karena terlalu jauh. Dan sekarang saya akan usahakan, saya akan selasing balik dan saya akan berusaha mencari kaidah untuk mengeluarkan hasil sawit ini, karena sawit saya dalam sekitar 8 ekar sekarang ini. Oke, ini dia teman-teman, pokok yang saya bilang kami panggil ini pokok polod. Pokok ini serupa dengan pokok nira yang berada di Indonesia yang selalu diorang buat untuk pengambilan gula merah. Daun dia seperti ini teman-teman. Nih, itu pokok besar dia yang sudah berbuah dan dia sekarang sudah berbuah bagian atas sana. Dia punya tangkai buah seperti ini teman-teman. Tangkai buah dia memang serupa dengan pokok nira yang berada di Indonesia. Dan di sini pokok ini
tumbuh dengan liar yang kami panggil ini polod. Dia ada 2 pokok besar. Ini saya tidak tumbang teman-teman, saya biarkan dia karena dia berada di tengah-tengah kebun saya dan saya tidak tumbang. Dan saya rasa ini mungkin adalah pokok nera, mungkin berbeda sedikit dengan pokok nera yang berada di Indonesia. Oke, kita tengok buah dia. Oke, dan inilah buah dia teman-teman. Ini buah dia dan isi dia berbentuk seperti ini teman-teman. Oke. Seperti ini isi dia. Dia seperti biji sawit juga, tapi dia dalam satu ini ada 3. Oke, seperti ini. Saya tidak seperti ini, dia ada 3. Oke. Saya tidak pasti. Ini ada pokok nera yang berada di Indonesia yang selalu diorang gunakan mengambil air dia sebagai gula merah. Kemungkinan inilah. Jadi ini kami panggil teman-teman adalah pokok polod. Inilah pokok yang saya katakan tadi, yaitu ditakuti oleh sang buaya. Banyak memang ini seperti kenyataan, karena waktu dulu dalam sekitar 2000 tahun 2000 paling tua seperti ini teman-teman, kita boleh ambil dahan dia untuk dibuatkan alat musik. Kami panggil itu bungkau. Inilah dia tumbuhan ini. Polod inilah teman-teman yang digunakan pembuat alat musik tradisional dulu-dulu. Dahan-dahan dia seperti ini. Biasanya diorang ambil, tapi saya tidak pandai membuat teman-teman. Cuma saya nampak sekitar dalam tahun 80-an ada seorang orang tua, dia ambil dahan ini, dahan yang paling tua dan yang paling tebal, dia buat alat musik seperti bungkau. Itu kaidah dia yang ketiga. Dan ini kita lihat daun dia apakah mirip dengan pokok nera yang berada di Indonesia ataupun apa. Oke, ini. Itulah daun-daun dia. Ini. Yang ini. Dan pokok besar dia saya tidak dapat memperlihatkan, dia ada di atas sana karena pokok dia terlalu rimbun, terlampau banyak dan tidak dapat diperlihatkan. Oke. Jadi dalam sekitar tahun 2009, tahun 2000 pernah lagi saya nampak dahan dia ini kan, ini dahan dia diorang potong dan dipancang-pancang di pangkalan diorang, karena waktu-waktu tahun 2000 ada mangsa di Baham buaya waktu itu, dan buaya waktu itu memang terlalu mengganas di kawasan Paitan, dan setiap pangkalan diorang pancang dengan ini. Waktu itu saya belum tahu teman-teman. Jadi sekali saya cakap pada mentua saya, kenapa dahan polod itu dipancakan di pangkalan diorang? Dia bilang itu untuk apa ini? Diorang pancang itu supaya buaya takut dengan pokok itu, kata diorang lah. Saya kurang pasti. Dan inilah saya kongsikan pada teman-teman, apakah cerita ini benar seperti yang cerita ada pokok seradang itu. Saya ingin komen teman-teman, apakah di tempat teman-teman ada cerita seperti ini yang mengatakan bahwa ini ditakuti oleh buaya. Dan pokok cerita dia punya buah ini bilang gatal. Jadi apabila buah ini gatal, pernah zaman dulu-dulu diorang ambil buah ini dan dirandam di pangkalan. Setelah mereka randam di pangkalan dan buah ini
adalah mangsa buaya kuno, bahwa dia punya mata gatal dan itu buaya mati. Jadi itu buaya takut dengan puku ini. Itulah puku pangkal dia. Buaya itu takut karena buah dia bilang gatal. Mungkin betul juga teman-teman. Baru saya pegang-pegang tadi, dia punya lendir-lendir buah sudah gatal-gatal. Dia punya muka ini karena telap tadi. Jadi itulah yang dikatakan bahwa ini memang ditakuti buaya karena buah dia gatal. Jadi dahan dia ditancapkan di situ, tandanya bahwa itu puku itu memang ada di situ, bukan buah saja. Kalau paling bagus bilang diorang, kita ambil tandan dia dan kita randam di pangkalan kita. Oke, itu perkongsian saya teman-teman. Dan kaidah yang kedua, ini dia punya umbut kita boleh ambil dan kita boleh buat sayur. Dia memang ada gatal-gatal sedikit karena apabila umbut dia kita ambil, kita kena gata itu, dia ada gatal-gatal sedikit teman-teman. Ada gatal sedikit di bagian tangan kita. Sekarang ini saya punya mata sudah gatal-gatal ini teman-teman. Saya ambil dia punya buah tadi, talap dia punya lendir buah, ada gatal sedikit. Kaidah yang ketiga yaitu dahan dia yang paling tua. Perkongsian saya pada hari ini saja, dan saya ingin melihat komen-komen teman-teman atau penonton, apakah cerita ini benar, terutama sekali di komen-komen di kampung bagian tempat kami. Apakah mereka pernah mendengar bahwa ini puku ini betul-betul ditakuti oleh sang buaya ataupun apa? Saya ingin komen teman-teman, saya ingin menyingkap kebenaran dalam puku ini seperti yang puku seredang yang saya pernah kongsikan kepada teman-teman. Oke, sampai di sini saja teman-teman perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat dan kita dapat penjelasan yang lebih lanjut ini bahwa puku ini adalah ditakuti oleh sang buaya.